pertanyaannya adalah gini, Pastor. Saya harus puasa nggak sih? Wow. Nah, Lalu jalanin puasanya seperti apa di Indo? jujur aja, Pastor, saya belum pernah puasa. Kita akan bahas apa saja? Oh, intinya kita mau bahas ini, apa, Oh, persiapan masa prapaskah. Ini masih 2 minggu sih, tapi kan persiapannya kan sepertinya ada rencana-rencana tersendiri untuk KKI sendiri punya rencana untuk spesiali di bidang liturgi sama spiritual kan. Nah, maka itu mungkin pengen rencananya setidaknya umat biar tahu lah rencana KKI ini 6 bulan ke depan apa sih gitu loh. Nah, tapi sebelum ngebahas ke sana, sebelum ngebahas tentang masa prapaskah ini, persiapan masa prapaskah ini, kita pengen tahu dulu nih, Pastor, kabarnya gimana nih? Ted, ini udah rekaman nih. Sudah, ini sudah direkam, Pastor. Serius? Iya. Waduh. Aku nggak pakai opening sekarang. mau coba gaya yang berbeda gitu. Aku mau lihat kalau misalkan nggak pakai opening kayak apa sih gitu loh. Oh gitu ya. Iya, jadi aku sih targetin Obaja ini kalau bisa 20 sampai 30 menit aja lah. Jangan sampai lebih dari 30 menit. Oh gitu. Oke deh. Iya. Nah, Ya. jadi balik lagi ke pertanyaan aku tadi, Pastor. Jadi sebelum ngebahas tentang liturgi sama spiritual 6 bulan ke depan nih, kira-kira pendapat Pastor Trino selama 2020 ini, kita kilas balik sedikit lah 2020 menurut Pastor Trino secara pribadi ya. Kalau nggak salah 2020 ini Pastor full ya, 1 year ya, 1 tahun full pelayanan. Tapi kan 2019 kayaknya Pastor baru mulai kan ya. Iya, 2019 mulainya bulan Juni ya. Iya, jadi sekitar setengah bulan. Tapi 2020 ini full pelayanan di 2020 tapi dalam kondisi COVID ya. COVID ya. Mostly. Ya. Lalu ya selain nanti pendapat pribadi Pastor, aku juga pengen tahu Pastor melihat dari sisi chaplaincy gitu. Silakan Pastor. 2020 ya, tahun lalu itu tahun yang cukup menantang karena itu semua terkejut ya. Situasi itu tidak disangka-sangka, akhirnya kita harus di lockdown beberapa kali, apalagi kita di Melbourne kan, Victoria. Dan puji Tuhan, walaupun cukup menantang, tapi di situ banyak kreativitas muncul. Misalnya saya yang dulu nggak tahu cara membuat link Zoom atau YouTube, live streaming, akhirnya diajar gitu ya. Mulai Zoom dari untuk misa harian kan saya harus atur sendiri. Nah, kalau misa mingguan kan misalnya iya Budi atau Pak Michelle, mereka jadi tahu gitu, antusias ingin tahu nih teknologi ini gimana nih. Dan akhirnya berjalan kan sampai minggu terakhir kita misa di Boxhill pun masih tetap live streaming. Dan puji Tuhan juga di wilayah Point Cook, di wilayah Angela Maria, di wilayah West, mereka pun udah mulai dengan live stream Mas. Dan itu menarik sekali karena mereka dapat kesempatan juga untuk berkreasi di situ. Sehingga tahun 2020 itu bagi saya selain menantang, tapi juga itu apa ya? Jadi kesempatan untuk belajar. Karena selain membuat pelayanan yang sudah biasa-biasanya sebelumnya, yang lumrah, tapi di pandemik ini pelayanannya itu harus lewat medsos, lewat media sosial, lewat Zoom, lewat live streaming, di mana kita dituntut untuk harus ikut perkembangan teknologi. Dan puji Tuhan kita bisa sukses kan, hingga 1 tahun terakhir 2020 itu KKI masih tetap berkegiatan. Dan banyak kegiatan yang bisa kita buat selain misa ya. Bisa kita ada Zoom, seminar Zoom, doa rosario Zoom, meeting Zoom, dan lain sebagainya. Tapi dari sisi chaplaincy pun tadi sudah saya bilang, saya mau menekankan sekali lagi, lewat kegiatan live streaming atau online ini di masa pandemi 2020, banyak umat yang akhirnya terkoneksi.
kegiatan di wilayah, misalnya di wilayah Yohanes atau di wilayah Teresa, bisa diikuti oleh umat-umat dari wilayah lain. Kegiatan Oh, lain yang dulu hanya iya. terpusat di wilayah Yohanes bisa diikuti oleh anak-anak dari wilayah lain. Itu Iya. satu hal yang membuat kita berpikir bahwa teknologi ini juga teknologi ini membantu kita untuk mulai mencari alternatif pelayanan yang lebih adekuat, yang lebih sesuai untuk konteks sekarang. Berarti, Entah itu nanti setelah masa pandemi gimana nah, selesai, apakah kita mau lanjut dengan ini atau mau lanjut dengan kegiatan Zoom atau live streaming, atau kita butuh penyesuaian hybrid dan lain sebagainya, itu kita akan lihat bersama. iya, jarak udah bukan lagi jadi masalah ya ketika udah pakai Zoom itu ya. Cuma nanti nih Iya, kelihatannya sudah mulai membaik dan apa ketemu-ketemu udah bisa ya kan. Nah, ini tantangan lagi hmm. nih, perubahan lagi ya kan sebenarnya kan. Walaupun Nah, ya balik lagi normal lah. Ya ini tantangan buat betul sekali. pelayanannya mau kayak gimana nih buat mereka yang udah sebenarnya saya pribadi juga merasakan ininya benefitnya gitu ketika saya bisa ikut seminar ini seminar itu atau rapat ini rapat itu tapi tanpa harus apa traveling jauh-jauh gitu loh. Wah, itu enak banget sebenarnya. Merasakan Iya kan, benefitnya gitu, Pastor. Iya. nah itu Tapi nggak jauh berbeda sama mereka yang kerjakan hmm, sebelumnya, kerja harus work from home, lalu iya. itu awal-awalnya struggling ya, tetapi setelah itu dinikmati. Hmm, Dan sekarang masa pandeminya udah mulai berkurang, kasusnya mulai ini, kita diminta untuk kembali normal dan orang iya. mulai di-encourage untuk bekerja lagi ke kantor, sehingga saya ada sedikit penyesuaian lah. Iya. Gak tahu lah, lihat Ya, nanti deh nih gimana ke depannya. ya. Pastor kan katanya pindah ya? Oh iya, iya. Iya, katanya udah nggak tinggal di Rencananya udah boxing, beda. udah nggak tinggal di boxing lagi ya? Ya sekarang kan di Preston, Pet. Nah, ini dia yang umat belum tahu ini. Ini share Pastor, saya serius nih, saya belum tahu nih Pastor di Prestonnya sebelah mana nih. Boleh share Oh, alamat nggak? oke. Boleh share alamat nggak? Bolehlah, Boleh. harus. Umat Nah, tahu kan. Kalau enggak iya. nanti umat cari-cari, chaplainnya di mana? Iya. Melarikan diri Iya. nih Chaplainnya. Nah, Alamatnya di mana Pastor? ya sekarang saya pindah di Preston, di gereja Sacred Heart Sacred Preston. Heart. Heeh. Sacred Heart Preston, alamatnya itu 322 Bell Street, Oke, Preston. kayaknya masukin ke GPS Sacred Heart Preston juga udah pasti keluar tuh kayaknya. Udah keluar. 322 Bell Street, Preston Ya, ya. Bell Street, iya. Kenapa pindah sih, Jadi, Pastor? nah, apa dulu? Oh iya, oke oke. Habis ini Nah, ada apa, Pastor? kebetulan gini kan, Preston itu satu paroki yang ditangani oleh uh, SVD. Oke. Kuskupan mempercayakan SVD untuk tangani paroki ini. Dan tahun ini Father Aloy Nato, orang Indonesia, dia sekarang Heeh. diangkat jadi pastor parokinya. Dan alangkah baiknya, biasanya itu kami di SVD paling kurang pastornya itu tinggal dalam komunitas kecil. Itu berarti ada 2 atau 3 orang paling kurangnya. Kalau 1 orang itu biasanya itu nggak bagus. Kita harus Masuk. ada community life-nya. Makanya saya mempertimbangkan hal itu juga. Kenapa saya ingin ke Proki, ke Preston, selain untuk tinggal di sini membentuk komunitas di sini, komunitas SVD ya, kayak gitu. Tapi juga itu kan kita belajar bagaimana KKI juga mungkin perlu untuk membantu di lokal gitu, di lokal Hmm. Paris. Oke, Pastor. Langsung ke topik intinya nih. Aku Ya, penasaran sebenarnya 6 bulan ke depan nih planningnya bidang liturgi sama spiritual. Dengar-dengar ada banyak yang mau dibahas. Kira-kira apa aja, Pastor? tahun-tahun sebelumnya kita fokus untuk kegiatan spiritual liturgi, karena pada bulan-bulan ini ada masa prapaskahnya, lalu ada banyak novenanya, persiapan KPP, ataupun kalau sebelum-sebelumnya itu katanya ada persiapan untuk uh, komuni yang ketekumen, ataupun untuk persiapan uh, apa namanya prisma, ya kan, sehingga
6 bulan pertama itu fokusnya kepada kegiatan bidang spiritual, gitu, guys. Dan tahun ini, tahun 2021, kita buat penyesuaian yang bisa semampu kita laksanakan ya, karena situasi sekarang pun walaupun sudah mulai longgar, tapi kita tetap memberikan protokol, kita memperhatikan guideline dari keuskupan, sehingga kegiatan-kegiatan spiritual pun butuh penyesuaian. Misalnya kita dalam hal ini kita tetap mungkin lewat Zoom atau live streaming, kita akan buat HPP, lalu Lenten program. Lenten program ini satu hal yang menarik karena kita sudah mulai dari tahun lalu 2020 sebagai satu program KKI, program untuk kita bersama. Ini ingat, ini bukan kegiatan dari KKI pusat ya, tapi ini menjadi kegiatan KKI bersama kita semua, sehingga dari wilayah-wilayah jadi encourage untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk LAN ini untuk kumpul bersama, untuk sharing bersama dan mendalami refleksi bersama. Dan kebetulan tahun ini kita dapat buku panduan, biasanya itu dari Keuskupan Brisbane, Keuskupan Agung di Brisbane. Menariknya bahwa buku ini agak sedikit berbeda dari buku-buku sebelumnya, dari buku panduan sebelumnya. Dan kali ini buku ini berisi refleksi, ada doa, ada inspirasi dari Pope Francis dan doa-doa yang lain dan bacaan kitab suci, di mana dibuat setiap harinya selama masa prapaskah. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan cuma per minggu, tapi ini per hari. Tapi sehingga ini kita butuh penyesuaian. Kita lihat konteks kita di KKI gimana. Apakah kita harus mengikutinya semuanya atau cuma ambil hari Minggu saja dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Dan itu kita tawarkan ke wilayah-wilayah dan kategori untuk mendalaminya bersama. Kebetulan nanti kelompok refleksi iman Katolik yang satu kelompok dari kelompok senior yang biasanya getol untuk membahas ini dan program ini, mereka akan memulai pertemuan mereka. Mungkin juga kita akan meminta 1-2 narasumber dari mereka untuk di wilayah yang membutuhkan ya, gitu Ted. Bukunya tunjukin dari dekat coba Pastor, apaan sih itu tulisannya? Look to ini ya, betul. Look to Jesus. Ini dapat dari Brisbane ini? Dari Brisbane kita pesan. Planningnya bagaimana? Buku ini akan disebar ke semua koordinator wilayah dan kategorial atau rencananya bakalan mengadakan seperti Bible sharing, bukan Bible sharing tapi ya kemarin itu diskusi Alkitab lagi seperti waktu masa apa itu Advent setiap hari Rabu ya waktu itu ya, atau ada planningnya bagaimana Pastor rencananya? Atau belum masih dicanangkan ini? Masih diprogramkan? Betul. Buku ya tahun ini itu Look to Jesus ya. Dan saya pernah mendengar ulasan dari Keuskupan Brisbane mengenai buku ini, lain program ini. Dan katanya buku ini itu semacam satu journey bersama untuk melihat refleksi diri dan kelompok, di mana kita gereja sesuai dengan konteks kita sekarang di Australia untuk menyongsong Plenary Council 2021. Bahan-bahan refleksi ini masih tetap berbicara ke arah sana, menggerakkan kita untuk berpartisipasi membangun satu gereja yang lebih misionaris. Dan mengenai kegiatannya itu kita akan pikirkan, ini masih dalam perencanaan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini ketua-ketua wilayah, pengurus wilayah udah dapat informasinya untuk kita buat seperti pada masa Advent tahun lalu, metodenya seperti itu, ataukah pada masa Lent tahun lalu, Advent atau Lent tahun lalu ya. Tapi ujung-ujungnya itu tidak terlalu berbeda sih menurut saya, karena intinya kita bertemu, kita berdoa bersama, kita mendengarkan firman bersama,
kita menggali refleksi bersama dari buku ini ataupun refleksi pribadi kita, dan kita mendapat kesempatan untuk sharing. Karena tujuan dari kita saling berkumpul kan bukan hanya sekedar berdoa kayak orang meditasi, masing-masing ngomong diri dengan diri sendiri, nggak bisa. Kita kan berkumpul untuk berdoa bersama dan sharing bersama. Pikir program itu kesempatan untuk kita untuk lebih banyak mendengarkan satu sama lain, meneguhkan satu sama lain gitu. Karena pengalaman berkaca dari pengalaman sebelumnya, ada orang dalam pertemuan Zoom yang itu mengenakan mereka dan mereka ambil maknanya. Karena ketika ada pertemuan berikut, saya dengar, oh mereka, oh itu waktu kami meeting di sini, gini loh cerita-cerita gini, itu mengena sekali buat saya. Nah, disitulah intinya, di situ kita mendengarkan orang lain berbicara, tetapi juga kita pun sharing apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, sehingga orang lain pun itu bisa diperkaya juga. Ya, Pet, gitu. Sehingga ya land ini kan 6 minggu ya. Sehingga kita harapkan supaya dalam masa-masa prapaskah ini umat-umat di wilayah, di kategori bisa mencari waktu yang baik untuk berkumpul bersama walaupun lewat online mungkin ya. Jadi belum untuk mendalami bersama. Jadi belum fix, Pastor ya. Rencananya ke depannya bagaimana nih ya? Masih dalam rencana, karena kita masih punya waktu ini, tapi tetap membangun komunikasi dengan wilayah-wilayah untuk tetap melaksanakan ini. Karena ini kan program udah kita sepakati dalam rapat pleno tahun lalu kan, bahwa kita akan tetap membuat land program, dan itu sudah disetujui, itu sudah didengarkan oleh wilayah-wilayah. Sehingga kan cara delivery-nya itu gimana ya sekarang ini kita ingin bagikan ke umat di wilayah gitu. Rencananya nanti ya ini masih lama sih, tapi rencananya apakah ada ibadat pengakuan dosa nggak, Pastor? Oh, berkait dengan ini. Iya, nanti pas menjelang Paskah ya. Kan menjelang Paskah. Nah, itu saya butuh diskusi lagi dengan tim liturgi, gimana kita menanggapi kebutuhan umat ya. Karena situasi kita di KKI pun terpencar-pencar ya. Kita tidak seperti satu paris yang fokus pada satu lokasi, sehingga kita membuat satu kegiatan pengakuan sekali jadi itu nggak bisa. Mungkin ya ketika saya ke wilayah-wilayah untuk bisa mingguan atau gimana, mungkin ada dari kesempatan untuk juga membuat ibadat pengakuan gitu. Tapi itu akan dipikirkan lagi bersama tim liturgi, akan digodok lagi. Tapi saya pikir tahun ini ada baiknya juga kita buat ibadat pengakuan, apakah itu pengakuan umum atau pribadi, itu akan kita godok lagi bersama. Ya mudah-mudahan sebelum Paskah umat sudah dipersiapkan ya secara batinnya untuk merayakan itu dengan persiapannya lewat pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi. Ya. Sejauh ini dapat berapa buku, Pastor? Itu Pastor punya berapa buku? Kebetulan buku ini dibelikan oleh Pak Frans Salim, kelompok kami. Nah, nanti saya harus ini kayaknya dipesan oleh Pak Hari ya, Pak Setiawan atau Pak Istas, antara mereka berdua. Nah, kalau misalnya kita pingin di wilayah mau memesan buku ini, kita bisa pesan. Tapi kalau pertemuan kita cuma 6 kali, misalnya 6 minggu kan 6 kali, mungkin kita mempersiapkan dari buku ini saja. Tetapi kita lihat, kita mempersiapkan semacam satu buklet kecil gitu untuk kita pakai di KKI. Tapi itu nanti akan saya pikirkan bersama lagi dengan Pak Hari. Saya akan diskusi dengan Pak Hari. Oh, oke, masih akan diskusi lagi. Apakah kita harus memesan buku ini atau gimana gitu? Temanya apa nih, Pastor, ceritanya? Temanya Look to Jesus. Sama ya? Look to Jesus. Ini tema APP kita tahun 2021 ya. Ya, ini di Indonesia sama juga nggak sih? Beda ya? Nah, kalau di Indonesia beda kayaknya. Kebetulan saya sempat cari-cari di internet, apakah di Keuskupan Agung Jakarta udah punya persiapan prapaskahnya.
sepertinya belum ada nih, karena mungkin mereka belum publish di internet atau gimana, saya Heeh. belum tahu. Saya belum tahu persiapan mereka gimana. Tapi kayaknya temanya ya mungkin tidak terlalu berbeda jauh sih. Tapi karena situasi latar belakangnya mungkin agak berbeda. Di sana kan di Indonesia kita tahu pandemik masih Iya, mengkhawatirkan. Kita di sini disesuaikan lah ya. bukan. Aku ada pertanyaan ini sebenarnya, ada pertanyaan sebenarnya saya yakin beberapa umat KKI yang mungkin baru saja menjadi Katolik atau saya yakin yang udah lama juga masih ada yang masih ngeyel nih. Nih, pertanyaannya adalah gini, Pastor. Saya harus puasa nggak sih? Wow. Nah, jadi kan ini sepengetahuan saya dulu ya. Sepengetahuan saya adalah kalau usia sudah di atas 17 tahun atau mulai dari 17 tahun lebih tepatnya, mulai 17 tahun itu harus puasa. Nah, pertanyaannya puasa macam apa? Puasanya bagaimana? Puasanya bagaimana? Puasa macam apa? Iya, maksud saya begini, kalau sudah umur 17 tahun itu wajib puasa dan pantang. Tapi kalau baru under 17 itu menurut saya cuma diwajibkan pantang. Nah, ini pemahaman saya loh ya Pastor ya. Ini mungkin saja salah gitu. Nah, silakan Pastor menanggapi. Jadi siapa tahu umat ada yang bisa mendengarkan penjelasan Pastor dan mungkin bisa terarah lah gitu. Sebagai seorang Katolik yang benar gitu. Nggak tahu ya batas usia berapa ya mereka udah nggak boleh puasa. Apakah 60 atau 70 ya? Karena usia yang di atas kayaknya 70 ya. Tidak wajib ya, mereka tidak wajib lagi bukan berpuasa tidak boleh, karena ya. Kondisi ya tidak wajib lagi karena kondisinya dan sebagainya. Dan kalau untuk start awal ya sama aja menurut saya ya, mereka yang sudah komuni pertama sebaiknya dilatih. Itu kan latihan mati raga kan. Iya. Latihan mati raga. Ya konteksnya memang berbeda sih. Kita di Australia agak sedikit lain, di Indonesia mungkin agak lain, di negara lain berbeda ya. Tapi pada umumnya ada biasanya itu pada hari-hari khusus itu yang kita wajib berpuasa dan pantang. Hari apa itu, Pastor? Misalnya Rabu Abu. Oke. Rabu Abu itu nggak boleh makan daging. Puasa makan 1 kali cukup gitu. Hari Rabu. Dan juga hari Jumat. Hari Rabu Abu. Bentar, Pastor. Maksudnya nggak boleh makan daging nih? Maksudnya ikan termasuk daging nggak? Ikan termasuk daging nggak? Ya, karena kan kalau ditanya itu daging apa? Daging ikan misalkan. Daging ikan. Misal lagi makan bakso gitu ya, bakso ikan gitu ya. Ikan. Ya misal nih ya. Terus ditanya, itu bakso apa? Dari daging apa? Daging ikan. Nah, berarti ikan daging dong. Tapi mama saya bilangnya ikan itu bukan daging karena katanya tidak melalui proses penyembelihan, katanya begitu. Dan tidak mengeluarkan darah gitu loh. Darah. Walaupun darahnya tetap ada darah, ikan kan tetap ada darah, tapi tidak melalui proses penyembelihan gitu loh. Nah, iya, daging ikan kan beda dengan daging binatang, itu aja. Tapi kalau dulu sih ya, dulu masih kecil ya di Indo, ya biasanya masa puasa cuma makan ikan atau telur aja, daging nggak. Berarti ikan tidak termasuk daging ya? Ikan bisa dimakan sih menurut saya. Masih bisa ya. Dan telur. Ya. Berarti nah, hari Kamis itu hari Rabu Abu ya. Rabu Abu dan setiap hari Jumat gitu ya. Setiap hari Jumat dan juga Jumat Agung. Ya, berarti berarti minggu pertama itu harus seminggu pertama itu 2 kali ya, ada Rabu Abu dan hari Jumat, benar nggak? Rabu Abu dan Jumat ya. Lalu next in 6 week itu setiap every Friday. Lalu sampai Jumat Agung ya, itu Friday juga kan ya. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang ingin untuk diet kan. Itu udah jadi beda. Ambil kesempatan ini untuk selain olah fisik, olah keinginan untuk diet, tetapi juga untuk istilahnya olah spiritual. Karena lewat puasa juga kan kita mulai belajar untuk bermati raga. Kalau saya ingat dulu di novisiat, dulu masih di Flores, itu setiap hari tertentu
kami diminta untuk nggak makan ikan gitu, misalnya ikan kering, tetapi uang belanjanya itu disisihkan dalam satu kotak gitu. Nah, ini khusus untuk membantu orang-orang miskin. Wah, Oh, gede itu, oke. Pet. Kalau Kirain misalnya 100 ki orang, Pet, 100 orang frater, waduh, itu berapa banyak ikan tuh kalau satu hari disisihkan kan? iya. Lumayan. Oh, aku kira kalau habis menjelang Paskah gitu kan, apa, setelah Paskah, wah tabungannya banyak, beli laptop baru gitu ya, atau iPhone baru gitu, aku kira begitu. Ya, kan tujuannya untuk hal-hal lain yang lebih berguna, dan Iya, mungkin kalau orang yang pingin sekali punya laptop baru dan itu sangat dibutuhkan, why not? Tapi kan ada juga, oh kita fokuskan misalnya untuk orang miskin gitu. mhm. Berarti, tidak diwajibkankah untuk, puasa setiap hari? Puasa setiap hari beda ya, beda beda dengan teman-teman dari kalangan Muslim. Heeh. Itu wajib. Ah, Puasanya tapi seperti kan, apa nih? Maksudnya orang Katolik puasanya seperti apa, Pas? Makan kenyang sekali tapi makan nggak kenyangnya banyak kali boleh ya? nah, makan makan kenyang, nah itu kadang membingungkan orang juga Iya, kan. ini saya Oh, makan begini, sekali. simpelnya saya begini ya. uh, Nih, contoh nih Pak Surya, uh, kita ngomongin pantang dulu deh, pantang daging. uh, Saya udah pernah coba tuh 3 tahun yang lalu uh, pantang daging. Aduh, itu mah gampang banget. Beneran itu gampang buat saya. Saya nggak makan daging itu gampang banget. Makan karbohidrat aja, makan sayur aja itu gampang banget. Tapi kalau nggak makan, nah itu saya berat. Jadi kalau saya puasanya pas kayak teman-teman Muslim, saya udah deh lewat deh saya. Nggak iya kuat sih. saya beneran. Jadi kayak 12 jam gitu ya. Kalau di sini malah lebih dari 12 jam. Kan hitungannya kalau Muslim kan dari matahari Nah terbit itu. sampai matahari terbenam ya. Nah uh, itu saya nggak kuat kayak gitu. Tapi, nah Gitu. pertanyaannya kalau misalkan makan kenyang sekali, terus makan nggak kenyangnya boleh berapa kali? Nah Nah ini, itu. ini Nah sepertinya itu. cukup cukup membantu saya nih. Sepertinya saya bisa bisa melakukan ini. Tapi pertanyaannya tidak kenyangnya boleh berapa kali nih? Aduh, itu nanti nanti porsi itu kan tergantung porsi masing-masing orang kan. Wah, ada Iya. perawat nih. Atau mungkin gini kali Pak Surya, karena kalau misalkan saya makan sehari terbiasanya 3 kali gitu kali ya. Saya harus pilih 1 kali makan kenyangnya sekali doang, tapi nggak kenyangnya dua Iya kali sih. gitu kali ya. Kalau misalnya hari Rabu Abu ya, sama Jumat Agung, itu diminta untuk kenyang 1 kali. Berarti mungkin siang gitu, pilih, atau malam. Oh, jadi pilih 1 gitu ya, Ya, dari kebiasaan makan gitu. ya, Misalkan makan 3 kali, berarti pilih 1 makan kenyangnya. oh ya, Satu kali pilih maksudnya ya. satu. Makan kenyang Tapi dan hmm, tidak kenyangnya 2 kali berarti ya kalau kebiasaan makan 3 kali. tapi kan intinya itu kan, puasa itu kan melatih melatih keinginan keinginan diri kan. Intinya di situ sih, kita melatih untuk berkorban sebenarnya. Kalau saya kelaparan, saya kadang emosi nih Pastur. Nih, malah jadi Ya batu sandung. sama, saya Iya, juga. iya saya udah pernah Kadang kadang kalau lapar, aduh, pusing, hmm. atau iya Kalau sih. bentar Pastur, kalau kalau pusing itu nggak dosa Pastur. Tapi kalau Oke. marah, itu dia. Jadi kalau lapar saya tuh emosinya bergejolak beneran. Nah itu Mm-mm. malah jadi batu sandungan. Nah saya jadi bingung ini, saya apakah harus puasa atau enggak ya? Saya Tapi jadi tapi dilema. Pet, dulu dulu ke waktu di Indo gimana? Kalau lihat teman-teman Islam puasa, lalu kamu puasa di Indonesia gimana tuh? Susah Saya ya? nggak, maksudnya teman-teman Waktu Muslim, di Indo, teman-teman Muslim puasa ya saya enggak lah. maksudnya kamu lihatnya gimana? Lalu ini, saat kamu puasa sendiri, prapaskah gitu. Kamu Hah? jalanin puasanya seperti apa di Indo? Jujur aja Pastor, saya belum pernah puasa. Makanya ini maksudnya semoga jawaban Pastor ini memberikan inspirasi buat saya untuk melakukan puasa kali ini gitu loh. Saya 37 tahun jadi Katolik belum pernah puasa. Oh, Tapi oke. tapi kalau pantang saya banyak banget pantang gitu loh. Oh Kayak iya, betul pantang sih. daging, pantang garam, pantang Mm. karbohidrat juga pernah, pantang mie. Pantang mie Kok itu. Saya soalnya suka banget pantang sama mie. pantang Oh, pantas. Suka banget sama mie. Pantang cabe enggak? Oh, itu masih Cabe. gampang, Pastur. Masih gampang Oh, itu. oke. Iya. Kalau pantang makan mie instan, aduh itu beratnya minta ampun.
Berat sekali. Susah ya. Nah, itu dia. Jadi kalau pantang saya masih sering, tapi kalau puasa saya nggak kuat, Pastor. Nggak kuat. Saya malah jadinya batu sandungan, jadi marah-marah sama teman waktu kuliah dulu. Saya pernah coba so idealis gitu ya. Wah, saya cobalah. Saya bertahan cuma 1 minggu, minggu pertama doang. Jadi 5 minggu berikutnya saya nggak puasa habis itu. Oke. Iya. Saya kenyanginnya pakai air putih. Oh gitu ya. Tapi tetap saya berusaha ngenyangin perut gitu loh. Jadi kan sebenarnya kondisi saya tuh kenyang, Pastor. Kenyang, tapi pakai air gitu loh. Jadi saya melihatnya ini bukan sebuah puasa ya, karena saya kenyang gitu loh. Kalau saya Kan sih bisa menahan diri kan. iya, saya pikirnya begitu juga. Jadi sebenarnya basicnya sebenarnya adalah menahan diri, itu dia. Karena kesulitan dari lapar itu adalah menahan emosi kalau saya ya. Nah, Menahan diri dan juga untuk satu tujuan tertentu. Menahan diri itu. Ya. Lalu saya tarik ininya, benang merahnya. Saya pikir oke lah, saya nggak, yang penting saya nggak makannya kayak orang gila gitu, kayak kalap, kayak kuli bangunan. Yang penting nggak kayak kuli bangunan aja. Jadi dalam batas-batas kewajaran yang membuat saya mungkin sedikit kelaparan gitu loh, sedikit. Ya, jadi memang emosi sedikit bergejolak, tapi masih bisa dikontrol. Itu sih saya, Pastor ya. Nah, ini dia, saya membutuhkan inspirasi dari Pastor. Siapa tahu Pastor bisa kasih tahu ke saya, ajarin saya nih, ini cara yang benar. Gimana, Pastor? Ya puasa dan pantang kan. Kalau puasa, kalau ini pribadi saya ya, saya biasa jalanin puasa itu wajibnya itu Rabu Abu sama Jumat Agung itu wajib saya makan cuma sekali. Oke. Makan kenyang sekali. Saya biasanya ambilnya itu siang. Saya butuh tenaga kan. Makan kenyang sekali. Tapi ya tetap aja kita butuh air ya. Sehingga bukan nggak makan sama sekali kan. Nah, bukan nggak makan sama sekali, bukan nggak minum sama sekali pada hari itu. Sehingga 2 hari itu Rabu Abu sama Jumat Agung ya sekali boleh minum air, tapi makan kenyangnya cuma 1 kali. Itu puasa. Kalau hari-hari Jumat biasa sama, tetapi lebih fleksibel. Kalau pantang, dulunya itu saya ikan. Karena suka ikan ya, Pastor? Saya kan suka ikan. Jadi biasanya makan ikan. Atau misalnya dulu ngerokok. Pantang rokok gitu. Atau pantang garam. Nah. Aduh, berat banget itu. Itu berat banget. Kalau pantangan itu itu kan bisa 52 hari kan selama masa puasa. Kalau masa prapaskah. Kalau pantangan. Kalau pantang diusahakan setiap hari ya? Diusahakan setiap hari. Saya usahakan setiap hari. Tuh. Sehingga dalam masa prapaskah itu nggak makan garam. Memang berat sih, tapi awal-awal ya sudah, tapi akhirnya bisa disesuaikan. Pasti kurus habis itu tuh, saya yakin. Lumayan sih. karena garam itu yang bikin nafsu makan, makannya jadi banyak. Iya. Ya, Pastor, kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan perihal Lenten ini yang rencananya bakalan kita jalani? Ya, kita persiapkan saja. 2 minggu lagi kan, siapkan materinya, cara deliverynya gimana, tawarkan ke wilayah-wilayah. Syukur-syukur itu bisa bermanfaat ya. Tapi kita tetap membuat itu. Kita tetap berusaha untuk mempersiapkan sesuatu untuk dipakai di wilayah-wilayah, untuk didalami di wilayah-wilayah. Sehingga masa prapaskah kalian ini menjadi kesempatan yang baik juga untuk mempersiapkan diri untuk menyongsong Paskah. Tujuannya itu saja, supaya kita dipersiapkan secara fisik, secara rohani, secara spiritual untuk merayakan pesta agung Paskah kan? Betul kan, Pep? Iya. Benar-benar. Ya. Oke. Aku rasa itu aja ya kali ya, Pastor ya. Sementara saya pikir saat itu dulu. Itu dulu ya. Oke. Besok-besok nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi, Pastor. Sip.
Oke, Sobat KKI, saya rasa itu saja sharing kita hari ini dan ngobrolan kita bersama Pastor Trinold. Dan kiranya Obaja kali ini, topik kita hari ini bisa cukup bermanfaat untuk mempersiapkan diri kita menghadapi masa Prapaskah. Sekian dari saya, kiranya dia harus makin besar, kita harus makin Makin kecil. kecil. Bye-bye. Thank you. Bye bye.